Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Ashraf Falik. Alhamdulillah akhirnya aku buat video tips dan trik lolos UMPTKIN tahun 2023. Video ini udah banyak banget request dari kalian. Sebelumnya aku ini lulusan UMPTKIN tahun 2020 di pilihan pertama. PTKIN-nya yaitu UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, sekarang aku akan sharing berdasarkan pengalaman aku kenapa aku bisa lolos dan berdasarkan pengalaman peserta UMPTKIN lainnya. Nah, penasaran kan apa aja tips dan trik lolos UMPTKIN 2023? Sebelum itu teman-teman like dulu ya video ini dan subscribe channel ini supaya aku lebih semangat untuk video kalian. Dan silahkan follow Instagram @seputar.umptkIN karena di situ ada informasi UMPTKIN, lalu ada tryout gratis dan sebagainya. Dan juga follow Instagram pribadi aku @ashraffalik19. Oke, langsung aja ke videonya. Enjoy it. Oh iya, kalian harus mempersiapkan kertas dan pena ya untuk mencatat apa aja sih tips dan trik lolos UMPTKIN 2023 yang saya sampaikan ini. Nah, setelah kalian catat, silahkan kalian tempelkan di meja belajar kalian atau di mading belajar supaya kalian lihat, ingat, dan harus lakukan. Oke? Langsung aja kita masuk ke tips pertama lolos UMPTKIN 2023 yaitu minta restu dan doa kepada kedua orang tua kalian supaya kalian bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, bisa kuliah, atau bisa mengikuti ujian UMPTKIN 2023. Karena doa dari orang tua itu sangat ampuh. Jadi di sini kalian harus minta doa dan restu kepada kedua orang tua kalian agar aktivitas kalian ini berjalan dengan lancar, berkah untuk mencapai gampaian impian kita. Mungkin buat kalian yang susah minta restu kepada kedua orang tua kalian bahwa kalian ini serius untuk kuliah dikarenakan kalian harus kerja dulu atau bantu orang tua dulu dan sebagainya. Menurut aku apa ya? Orang tua itu pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya, betul bukan? Nah, jadi usahakan kalian itu tunjukkan seberapa ingin kalian kuliah, seberapa gigih, seberapa kalian itu menggapai cita-cita kalian itu melalui kuliah ini. Jadi ini bisa menumbuhkan percaya orang tua kepada kamu bahwa kamu ini serius benar-benar ingin kuliah. Dulu ayah saya pun nggak setuju kalau misalnya saya kuliah pada tahun itu juga dikarenakan masalah ekonomi. Sedangkan emak saya setuju dan mikirnya seperti ini, rezeki itu nggak akan kemana, pasti kuliah ini akan berjalan dengan lancar. Dan di sini saya sebagai diri saya sendiri, saya tidak diam begitu saja dikarenakan ayah saya bilang kayak gitu, nggak setuju untuk kuliah tahun 2020 itu. Saya bicarakan baik-baik kepada ayah saya. Nah, jadi pastikan kamu ini bicara kepada kedua orang tua kamu tidak saat sedang bekerja ya. Misalnya lagi di pabrik, lalu kamu telepon untuk bilang minta restu dan izinnya. Jangan ya, pastikan kedua orang tua kamu itu pada saat lagi santai-santainya. Pokoknya cari waktu pas dan nyaman. Nah, setelah orang tua percaya sama kamu, pastinya kamu akan diberikan restu dan doa. Kamu juga harus menjalankannya apa yang kamu udah bicarakan kepada kedua orang tua kamu. Harus dibuktikan, jangan sampai orang tua kecewa sama kamu. Oke, bisa ya? Nah, setelah itu yang harus kalian lakukan adalah tips yang kedua, yaitu kalian berdoalah terus. Berdoa di setiap waktu, berdoa di setiap kali setelah sholat dan sebagainya. Seperti doa aku waktu itu, ya Allah, aku ingin lolos UMPTKIN tahun 2020. Dan selanjutnya aku serahkan kepadamu ya Allah, dan mintalah aku hal yang terbaik buat aku. Jadi apapun keputusan yang saya terima nanti, bisa saya terima dengan lapang dada, tidak kecewa gitu. Nah, setelah kita berdoa, kalau misalnya kalian lolos, berarti itu adalah izin Allah. Sedangkan kalau kalian belum lolos UMPTKIN tahun 2023, berarti itu belum atas izin Allah. Jadi kalian doakanlah semuanya apa aja yang harus kalian lakukan untuk mempersiapkan UMPTKIN 2023. Tips yang ketiga yaitu teman-teman harus kenali dulu nih model soalnya seperti apa atau materi apa aja sih yang keluar di UMPTKIN 2023.
Untuk tahun 2023 yaitu ada 4 ya. Yang pertama ada penalaran akademik atau potensi kognitif yang terbagi menjadi 3. Ada penalaran verbal, penalaran gambar, dan penalaran kuantitatif. Yang kedua ada penalaran matematika atau literasi matematika. Yang ketiga ada literasi membaca. Nah, literasi membaca ini ada 3 ya. Yang pertama ada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan juga literasi bahasa Arab. Yang keempat yaitu literasi ajar Islam yang mencakup ada sejarah kebudayaan Islam, Al-Quran, hadis, dan juga fikih. Untuk lebih detail penjelasan materi UMPTKIN 2023, teman-teman bisa cek detailnya yang ada di video ini ya. Nah, setelah itu teman-teman harus pahami sistem penilaiannya. Kalau di UMPTKIN ini kan kalau misalnya kita salah dalam menjawab, itu kan tidak ada pengurangan nilai. Kalau misalnya ada kosong nih kalau kita jawab, itu tidak akan mengurangi nilai kalian juga. Jadi di sini kalian harus menjawab semua soal, bisa jadi jawaban itu benar. Nah, jadi kalian harus mengatur strateginya itu dari sekarang. Misal kalian lemahnya itu di materi literasi membaca, khususnya di literasi bahasa Arab. Jadi kalian harus lebih kuasai di materi yang lain. Jadi kalau untuk bahasa Arab tuh kalian tinggali dulu aja. Kalian harus lebih kuasai materi yang lebih kalian sukai. Karena jangan sampai materi yang menurut kalian mudah, tetapi pada saat ujian kalian malah bingung gitu cara jawabnya seperti apa. Jadi kalian harus atur strategi dari sekarang ya. Selanjutnya, tips yang keempat adalah silahkan teman-teman belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan pernah malas belajar. Di UMPTKIN ini paling penting banget, kalian jangan pernah malas belajar. Karena kan di UMPTKIN dinilai adalah jawaban benar kalian. Nah, untuk mendapatkan jawaban yang benar atau kita bisa menjawab semua soal itu, ya pastinya kalian harus belajar, harus memahami materi. Jadi di sini kalian harus tidak boleh malas belajar ya. Lagi ini udah beberapa hari lagi loh menuju ujian UMPTKIN 2023. Biasanya kalian akan terlena yang namanya scroll TikTok, scroll Instagram, game online, keluar sama teman, nongki gitu kan, dan sebagainya. Menurut aku sih itu hal yang wajar kalian lakukan, tetapi tidak dibenarkan kalian melakukan itu secara terus-menerus jika kalian ini ingin benar lolos UMPTKIN tahun 2023. Jadi mulai dari sekarang kalian harus mempersiapkan, harus berusaha, harus belajar. Bagaimana caranya kalian ini bisa untuk memahami materi yang akan keluar di UMPTKIN tahun 2023. Dan kalian harus menjawab dengan benar sehingga kalian bisa lolos UMPTKIN 2023. Daripada kalian main game atau scroll medsos nggak jelas atau kurang penting, mending deh kalian latihan-latihan menjawab soal UMPTKIN secara benar dan cepat. Kalian buka YouTube, cari pembahasan soal UMPTKIN tahun 2023. Atau kalian bisa juga order e-book UMPTKIN 2023 by Ashraf Halik Expotator UMPTKIN. Bisa kalian klik link order di description box ini. Saya sarankan kepada kalian untuk order sekarang juga supaya kalian banyak waktu untuk memahami soal materi prediksi UMPTKIN tahun 2023. Saat belajar pasti kalian akan mengalami yang namanya bosan, pusing, boring. Tapi kalau misalnya kalian itu niat dan ikhlas dari hati untuk belajar agar bisa lolos UMPTKIN 2023, maka itu akan menghasilkan hasil yang baik. Dan walaupun kalau misalnya kalian belum lolos UMPTKIN tahun ini, ingatlah apa yang sudah kalian pelajari itu bukan berarti itu udah buang-buang waktu, gak ada manfaatnya. Insya Allah itu ada manfaat di hari lain ya. Jadi jangan pernah merasa itu rugi. Padahal kan waktu yang sudah kita lakukan itu merupakan hal yang positif, bukan negatif. Jangan pernah nyesal ya. Waktu itu pun saya merasa malas belajar juga, tapi yang namanya usaha insya Allah mendapatkan hasil yang nikmat. Jadi di sini kalian tidak boleh malas belajar ya. Kalian harus rajin belajar, dan belajar, dan akhirnya kalian mendapatkan jurusan dan kampus yang kalian inginkan. Oh ya, jangan lupa juga ya untuk jaga kesehatan kalian, karena itu penting banget.
Misalnya kalian ini belajar secara terus-menerus sampai kalian sudah merasa bosan atau pusing, tetapi kalian memaksakan juga untuk belajar gitu. Dan akhirnya pada saat kalian tes atau ujian UMPTKIN yang sebenarnya, kalian malah merasa ngantuk, pusing, loyo. Ya jadinya ya buat apa? Jadi di sini aku sarankan kepada teman-teman untuk jaga kesehatan karena itu penting banget, dan jaga juga mental kalian. Karena kalau misalnya kalian mendapatkan masalah atau kendala pada saat ujian UMPTKIN 2023 seperti komputernya tiba-tiba mati atau jaringannya hilang dan sebagainya, itu kan harus latih juga mental kalian ya. Dulu aku tahun 2020 pernah tuh mengalami kejadian, itu sih aku ujiannya di rumah karena kan 2020 itu masih online. Itu jaringan internet saya itu hilang selama kurang lebih 30 menit. Itu sih udah kayak panik itu. Jadi di sini kalian harus jaga kesehatan dan latih mental kalian. Pokoknya pada saat ujian itu jangan kalian bawa panik dan jangan bad mood. Oke? Next tips yang kelima yaitu teman-teman harus memperbanyak referensi bacaan kalian ya. Karena kan di UMPTKIN itu ada namanya mata uji atau materi literasi ajar Islam yang berisi fikih, sejarah kebudayaan Islam, Al-Quran, hadis. Nah, untuk menjawab soal seperti itu kan tidak ada trik atau rumus ya, seperti matematika. Jadi di sini kalian harus memperbanyak referensi bacaan kalian ya. Untuk resume UMPTKIN yang sudah saya kumpulkan dari berbagai sumber, teman-teman bisa mendapatkannya jika teman-teman sudah order ebook UMPTKIN. Kurang lebih ada 30 resume UMPTKIN. Jadi kalian harus order ebook sekarang juga, dan kalian bisa memperbanyak referensi resume materi ini karena untuk membaca resume itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalian jangan tunda-tunda ya. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman baca dan ingat ya, gimana sih perkembangan Islam pada waktu itu, apa aja sejarah Nabi, tentang sholat, zakat, puasa, apalagi ya, oh iya tentang ayat dan terjemahannya, karena kan di soal itu ini surah apa tapi nggak diketahuinya situ ada lanjutan ayatnya. Nah itu udah aku bocorkan ya tentang materi literasi ajar Islam. Jadi kalian harus kuasai memperbanyak referensi itu supaya kalian bisa menjawabnya ya. Pokoknya untuk referensi bacaan ini kalian harus menekankan di mata uji literasi ajar Islam dan literasi membaca. Oke, semangat ya. Next tips yang keenam yaitu teman-teman harus memperbanyak latihan soal menjawab dengan benar dan cepat. Kenapa harus cepat? Karena teman-teman akan dibatasi yang namanya waktu. Untuk tahun kemarin itu 2022, waktu ujiannya selama 120 menit dengan jumlah soal 120. Sedangkan untuk tahun ini sama waktunya yaitu 120 menit, dan untuk jumlah soal tahun 2023 belum tahu ya, apakah masih 120 atau pengurangan atau penambahan lagi. Kemudian jawab dengan benar. Kenapa harus benar? Yang pasti kalian sudah tahu lah, kalau misalnya jawab dengan benar itu bisa menambah skor poin kalian. Kalau misalnya kalian tidak tahu jawaban nomor 6 misalnya, kalian harus tetap isi ya nomor 6 itu, karena bisa jadi itu jawaban kalian benar. Kalau misalnya salah, maka tidak ada pengurangan skor nilai kalian yang benar itu. Jadi kalian harus mengisi lembar jawaban atau kolom jawaban semuanya ya, karena bisa jadi benar. Itulah tips ke-6, kalian harus melatih diri kalian untuk menjawab latihan soal UMPTKIN secara benar dan cepat. Misal, aku harus menjawab soal UMPTKIN yang mudah itu selama 30 detik. Sedangkan untuk soal yang rumit itu selama 100 detik. Jadi kalian itu harus tantang diri kalian sekarang juga. Jadi kalian terbiasa dan akhirnya kalian menerapkan di ujian tes SSE UMPTKIN 2023. Oke, bisa ya. Tips dari aku selanjutnya yang ketujuh yaitu kalian harus selalu berbuat baik dan jangan menyakiti hati orang lain. Karena kalau kita menyakiti hati orang lain, kita nggak tahu nih orang itu berkata apa untuk kita. Bisa saja dia berdoa buruk untuk kita, dan akhirnya dalam mempersiapkan ujian kita akan dipersulit gitu dari Allah. Bisa saja kayak gitu kan.
Jadi di sini kalian harus berbuat baik seperti berbagi pembahasan soal UMPTKIN para teman kamu, lalu belajar bareng, bersedekah, saling tolong menolong dan sebagainya. Jika kamu berbuat baik, maka hasil berbuat baik kamu itu bisa saja akan mendapatkan imbalan-imbalan dari hajat-hajat kamu itu akan terkabulkan seperti lolos MPTKIN. Pokoknya kamu itu selalulah untuk berbuat baik dan jangan menyakiti hati orang lain. Kamu bisa aja mulai dari sekarang, kalau misalnya aku lolos MPTKIN 2023, aku akan berpuasa nazar selama 1 hari. Dulu aku juga menerapkan hal itu. Tips terakhir yang ke-8 yang gak kalah penting yaitu setiap teman-teman mengklik jawaban pada saat ujian, bacalah bismillah atau sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah itu ada kekuatannya sendiri, ada jawabannya tersendiri gitu. Dan pastikan kalian jangan membiarkan soal yang gak kalian jawab. Kalian jawablah semua soal itu, karena bisa saja itu soal itu yang kalian jawab ini yang gak tahu bisa jadi benar, yang akan bisa menambahkan skor nilai kamu. Yaps, itu dia tips dan trik dari peserta yang terapkan sebelum dan berlangsungnya ujian SSE UMPTKIN. Jadi di sini semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalian terapkan ya, jangan kalian hanya tulis aja nih lalu kalian tempelkan di dinding. Nggak kalian terapkan, jangan seperti itu ya. Ya, kalian harus jaga kesehatan agar semoga kalian bisa menumbuhkan belajar dan akhirnya benar-benar kalian bisa terapkan di ujian SSE UMPTKIN 2023 dan akhirnya kalian lolos UMPTKIN 2023 sesuai prodi PTKIN yang kalian impikan. Kita amin bareng-bareng yuk. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja videonya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah atau kalian bisa hubungi nomor WhatsApp saya 0895-1551-2714. Silahkan share video ini juga ya ke medsos yang teman-teman punya. Sampai jumpa di video upload selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.